Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cause connector. Supaya lebih real, apa itu cause connector? Langsung ke contohnya saja, contoh kalimatnya saja. Ini ada pemeran film Twilight sebagai objek yang akan kita bicarakan. Kalimat yang pertama, Bella adalah wanita yang sangat cantik sehingga setiap orang mencintainya. Dan kalimat kedua, Edward adalah laki-laki yang sangat dingin sehingga setiap orang merasa canggung bertemu dengannya. Pada kalimat pertama dan kalimat kedua terdapat kata sangat dan sehingga. Nah, kalimat sehingga inilah yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Satu kalimat pada kalimat pertama yaitu Bella adalah wanita yang sangat cantik. Kemudian kalimat lainnya, setiap orang mencintai Bella. Nah, sehingga inilah yang menghubungkan satu kalimat ini, kalimat sebelumnya ini dengan kalimat setelahnya. Di contoh yang kedua juga sama. Ini juga Edward adalah laki-laki yang sangat dingin. Terus kalimat kedua, setiap orang merasa canggung bertemu dengannya. Kalimat satu dengan kalimat dua juga dihubungkan dengan kata sehingga. Dan sehingga inilah yang kita sebut sebagai cause connector. Nah, apa itu cause connector? Let's go to the next page. Cause connector adalah penghubung yang menghubungkan kalimat sebab dan akibat atau konsekuensinya. Cause connector itu tadi menghubungkan kalimat pertama yang berupa penilaian kita terhadap Bella dengan akibat atau konsekuensinya kalau kita menilai Bella cantik itu terus kenapa. Makanya banyak orang yang suka sama Bella seperti itu. Kemudian ini kalau dalam bahasa Inggris sangat dan sehingga ini kita sebut sebagai so bla 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 that dan such bla 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 that. Nah, inilah yang kita akan bahas atau gunakan dalam kalimat nanti. So that dan such that. Kalau so that, contoh kalimatnya gini. Kakung sana, ke tempat kakung. Mama lagi nih. Bella is so beautiful that everyone loves her. Kemudian, kalau such that, contohnya seperti ini. Edward is such a cool-hearted guy that people feel awkward to meet him. So that sama such that artinya sama-sama tadi. Sangat, ini juga sangat. That itu sehingga. So dan such itu berarti sangat, atau kalau di bahasa Indonesia kita biasanya pakai sangat, banget, dan lain-lain. Pokoknya dia merupakan kalimat penguat. Sangat cantik, sangat indah, dan lain-lain. Nah, ini dan ini semuanya artinya sama, cuman penggunaannya yang berbeda. Untuk tahu perbedaan penggunaannya seperti apa, marilah kita lihat dulu apa itu noun dan adjective. Noun itu kata benda. Kata benda itu contohnya pintu, langit, apalagi ya, kursi, dan beberapa kata benda lainnya. Tapi tidak melulu tentang benda saja. Bisa juga pelaku, bisa juga orang, bisa juga hewan. Dia perempuan, dia laki-laki, saya, kamu, itu juga merupakan kata benda atau noun. Kata benda tidak melulu benda, tapi juga bisa pelaku dan lain-lain. Kemudian adjektif. Adjektif itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata sifat, namun tidak melulu juga cuma dengan sifat. Jujur, baik, jahat, gak cuma sifat, tapi bisa kata-kata yang mendeskripsikan sebuah objek. Indah, cantik, tampan, dan lain-lain. Pokoknya semua kata yang mendeskripsikan sebuah objek itu termasuk kata adjektif atau kata sifat. Kemudian perbedaannya apa? Kalau sekarang masuk ke perbedaan ya, setelah tahu noun sama adjektif.
Perbedaan penggunaan so that sama such that itu adalah kalau so that itu cuma mengapit adjektif saja. Adjektif itu kata sifat tadi ya. Lihat di sini, so itu cuma mengapit beautiful saja. Sedangkan such that itu mengapit adjektif dan noun. Ini ada adjektif di sini kata sifatnya cool-hearted, hati yang dingin, dan noun. Noun itu di sini diwakilkan sebagai guy atau orang. Laki-laki dingin, cool-hearted, laki-laki yang dingin. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, cara kita membuat kalimat, misalnya laki-laki dingin seperti itu, dinginnya yang di depan, laki-lakinya yang di belakang. Gadis cantik, gadis itu girl, cantik itu beautiful. Tapi dalam bahasa Inggris kita bilangnya beautiful girl. Jadi beautifulnya dulu, baru gadisnya di belakang, girl, seperti itu. So that dan such that perbedaannya seperti itu. Kalau such that harus ada noun-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang Ani adalah seorang murid yang rajin. Nah, di situ ada murid, seorang murid yang rajin. Kita akan menggunakan such di situ. Karena di situ ada noun-nya yang diwakili dengan murid. Tapi kalau kita cuma bilang Ani sangat rajin, kita pakai so that karena di situ tidak ada noun atau kata benda seperti yang kalimat pertama tadi ada muridnya. Gitu ya. Slide selanjutnya. Kita belajar bagaimana membuat kalimat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan objek. Kira-kira objek apa yang mau kita bicarakan, objek apa yang akan kita bahas atau nilai. Misalnya kita akan menilai salah satu pemeran dalam film Avengers, Thanos sangat jahat, yaitu Thanos. Kita deskripsikan dulu kalau Thanos itu jahat. Ada dua alternatif untuk membuat kalimat. Kalau kita mau bikin so, tidak perlu ada kata bendanya. Thanos sangat jahat. Gitu aja cukup. Kemudian kalau kita mau pakai such, Thanos adalah musuh yang sangat jahat. Harus ada kata bendanya di sini dan diwakilkan dengan musuh. Di sini. Setelah mendeskripsikan objek, kita tentukan alasannya. Kalau Thanos itu jahat, terus kenapa? Terus apa yang terjadi? Dan kira-kira apa? Sehingga Avengers melawannya. Thanos sangat jahat sehingga Avengers melawannya. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, Thanos adalah musuh yang sangat jahat sehingga Avengers melawannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Yang pakai so, that, jadinya seperti ini kalimatnya. Thanos is so bad that Avengers fight him. Jangan lupa ada is ya, jangan lupa ada to be-nya, harus pakai to be. Karena ini kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Thanos is so bad that Avengers fight him. So di sini hanya mengapit bad, kemudian langsung that, bla bla bla. That kemudian klausa. Sehingga kita dapat rumus seperti ini. So plus adjective plus that, kemudian klausanya apa. Jadi setelah so itu adjektif saja langsung that. Kemudian kalimat yang kedua kita pakai such. Thanos is such bad enemy that Avengers fight him. Nah, such di sini mengapit noun dan adjektifnya atau kata sifat di sini. Jadi nggak cuma kata sifat aja, tapi ada kata bendanya di sini. Kata bendanya di sini diwakili dengan enemy, atau musuh. Sehingga kita dapat rumus seperti ini. Such noun phrase. Noun phrase itu adjective plus noun, kemudian clause. Intinya such di sini harus ada kata bendanya. Beda dengan so tadi. Kalau so simple ya, cuma
kata sifat aja, kemudian langsung that. Kemudian ini ada note supaya nanti kalian bisa menggunakan atau membedakan kalimat yang benar dan salah. Yang pertama ini kalimat salah, bumi berotasi pada porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Kalimat ini benar merupakan kata kalimat sebab dan akibat, sebabnya berotasi, akibatnya terjadi siang dan malam. Namun kalau kita mau bikin kalimat dengan kata so that dan such that, di sini salah karena di sini dia berotasi. Berotasi itu merupakan kata kerja, bukan sebuah penilaian. Yang kita mau dalam menggunakan so dan such itu kalimat yang berupa penilaian. Kita menilai bumi itu kenapa? Kita menilai bumi itu apa? Gimana sih kelihatannya? Kayak apa? Kalimatnya berupa kalimat nominal, bukan kalimat yang ada kata kerjanya seperti ini. Kalau berotasi itu merupakan kata kerja, makanya ini kalimat yang salah. Dan kalimat yang benar adalah kalimat setelahnya. Bumi itu bulat. Bumi itu sangat bulat. Harusnya di sini ada sangatnya. Bumi itu sangat bulat sehingga kita tidak bisa melihat bintang yang sama di tempat yang berbeda. Ini baru benar karena bulat di sini merupakan adjektif atau kata sifat, dan inilah yang kita mau. Kalimat nominal, bukan kalimat verbal. That's all from me. Semoga kalian bisa lebih paham dengan penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.